Pada bagian ketiga, kita akan membahas bagaimana melakukan formulasi terkait strategi dari perusahaan. Formulasi strategi untuk organisasi ataupun perusahaan dengan mempertimbangkan penilaian terkait kekuatan dan kekurangan organisasi akan mewujudkan sebuah kompetensi utama atau dikenal dengan core kompetensi dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Apa itu core kompetensi? Core kompetensi adalah atribut-atribut khusus yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang membuat perusahaan tersebut kompetitif dibandingkan dengan kompetitornya. Seringkali, core kompetensi ini dapat menjadi competitive advantage yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, sehingga membuat suatu bisnis atau perusahaan bisa memenangkan persaingan. Berikut adalah contoh bagaimana organization strategy diturunkan ke dalam operation strategy. Jadi level perusahaan yaitu organizational strategy atau company strategy diturunkan menjadi fungsi operasionalnya, strategi pada fungsi operasionalnya. Nah, contoh-contoh ini kita bisa ambil dari beberapa perusahaan yang ternama. Ambil contoh Walmart. Walmart di sini bisa dilihat ya, yang ini. Kita kenal dengan tagline-nya yaitu Everyday Low Price. Nah, untuk mendapatkan Everyday Low Price ini tentu Walmart harus menyusun sedemikian hingga operasi biaya-biaya yang terjadi di operasionalnya itu seminimal mungkin. Maka operational strategi yang diterapkan di Walmart harus sesuai, yaitu low cost. Hal ini berbeda ketika kita bicara perusahaan-perusahaan yang sifatnya inovasi begitu ya. Misalkan 3M atau Apple. Perusahaan Apple ataupun 3M itu mengedepankan strategi kebaharuan begitu ya. Jadi setiap tahun, setiap quarter, setiap season mereka akan punya inovasi-inovasi baru terkait produk yang mereka luncurkan. Nah, oleh karena itu, operational strateginya adalah mengedepankan bagaimana inovasi yang mereka hasilkan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, begitulah keterkaitan antara organizational strategy dan operation strategy. Berikutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam formulasi strategi perusahaan atau bisnis diantaranya adalah core kompetensi, analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats, serta order qualifier dan order winner. Nah, apa itu order qualifier dan order winner? Kita lihat di sini. Order qualifier adalah karakteristik dari produk atau jasa yang kita hasilkan dinilai oleh pelanggan sebagai standar minimal yang dapat diterima atau dipertimbangkan untuk melakukan potensi pembelian. Jadi keywordnya adalah standar minimal untuk bisa diterima atau dipertimbangkan untuk melakukan potensi pembelian. Jadi belum ditentukan apakah mau membeli atau tidak. Nah, sedangkan order winner adalah karakteristik barang atau jasa yang dinilai pelanggan terkait jasa atau barang yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang dinilai lebih baik dari kompetitornya, sehingga menjadi penentu apakah barang tersebut akan digunakan atau tidak oleh pelanggan tersebut. Nah, ambil contoh ketika kita punya suatu produk gitu ya. Produk ini mungkin order qualifier dan order winner itu ada sedikit perbedaan di customer satu dan customer lainnya. Misalkan, kalau saya mencari laptop begitu. Nah, saya tentu punya kebutuhan atau standar yang saya cari itu berbeda dengan yang lain. Ada yang punya standar, harganya misalkan maksimum 15 juta. Jadi, order qualifier saya adalah, standar top yang maksimum 15 juta dengan misalkan prosesor Intel i5 begitu. Nah, itu adalah order qualifier saya. Kemudian dari banyak pilihan laptop begitu yang sudah sesuai dengan order qualifier saya, mungkin saya akan memilih salah satu brand. Misalkan saat ini saya menggunakan HP begitu ya. Saya memilih HP. Mengapa? Karakteristik yang ada di produknya HP itulah yang misalkan saya memilih HP karena saya lebih familiar dengan brandnya begitu. Ya, berarti order winner saya untuk pemilihan laptop adalah brand. Nah, itulah contoh order qualifier dan order winner. Berikutnya adalah analisa SWOT. Analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk memulai
awal formulasi strategi perusahaan. Jadi, metode ini melakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang ada pada organisasi atau perusahaan kita. Nah, analisa tersebut biasanya dilakukan berdasarkan kontribusi dari faktor internal dan eksternal. Tahapan dalam analisa SWOT ini sering dikenal dengan environmental scanning, yaitu melakukan identifikasi secara internal dan eksternal apa yang menjadi SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat dari perusahaan kita. Secara eksternal, inilah faktor-faktor yang biasanya diamati. Salah satunya adalah kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi hukum, teknologi, kompetitor, pelanggan, supplier, dan kondisi pasar. Nah, secara internal yang biasa diamati adalah sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, keadaan finansial, produk yaitu barang ataupun jasa, dan teknologi. Berikutnya, formulasi strategi perusahaan juga dapat dibagi berdasarkan apakah strategi tersebut tergolong supply chain strategi, sustainability strategi, global strategi, ataupun operation strategi. Ya, ini lebih detail ke operation strategi. Itu kita bisa kategorikan lagi menjadi quality based strategi dan time based strategi. Nah, beberapa keputusan terkait strategi yang dipilih pada perspektif operation management berdasarkan decision area-nya bisa dilihat dari tabel ini. Jadi, misalkan nih terkait kapasitas begitu ya. Nah, kapasitas begitu kalau kita bicara decision area terkait kapasitas, tentu bisa jadi apakah kita ingin kapasitasnya itu dibatasi sehingga biaya untuk investasinya lebih murah atau kapasitasnya justru ditambah. Jadi trade-off-nya biaya akan semakin besar karena perlu kapasitas yang lebih besar, tapi dia bisa fleksibel memenuhi demand pelanggan gitu ya. Misal seperti itu. Kemudian berikutnya kita bicara dua strategi tadi ya. Yang pertama quality based strategi atau strategi berbasis mutu. Adalah strategi yang berfokus pada peningkatan mutu dari segi produk atau jasa yang dihasilkan maupun proses yang dilakukan dalam keseluruhan tahapan organisasi. Jadi untuk mengejar strategi ini biasanya beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas, baik itu di proses dalam menghasilkan produk maupun di produk akhirnya. Kemudian ada yang namanya time-based strategi, yaitu strategi berbasis waktu yang merupakan strategi yang berfokus pada pengurangan waktu. Jadi berusaha menghasilkan sesuatu dengan lebih cepat gitu ya, tapi tetap menjaga kualitasnya tentunya. Pengurangan waktu ini menyelesaikan tugas atau proses yang ada untuk membuat produk dengan aktivitas yang ada di seluruh organisasi ini dengan lebih cepat. Sehingga kita bisa tap the market itu lebih awal gitu ya. Salah satu contohnya adalah kalau dulu di siklus pergantian produk cellphone itu mungkin ketika awal-awal iPhone itu keluar, setiap 2 tahun baru keluar seri barunya. Nah, namun melihat kompetisi yang semakin ketat begitu, ya mulai akhir-akhir 2008, 2010 itu sudah setiap tahun keluar seri baru dari iPhone itu. Ya, jadi itulah salah satu contoh time-based strategi, mempersingkat waktu research and development tapi tetap bisa menjaga produk yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, nah ini adalah area-area yang mungkin perlu mendapatkan perhatian jika ingin mengimplementasikan time-based strategi. Kemudian ada juga strategi yang merupakan kombinasi dari beberapa competitive advantage begitu ya. Misalkan beberapa core kompetensi. Misalkan kita punya core kompetensi, kita ingin minimize cost tapi juga punya high quality. Nah, bagaimana caranya? Nah, strategi-strategi yang mix ini biasanya digolongkan dengan strategi yang disebut dengan agile operations. Nah, agile operation ini sering diukur berdasarkan level produktivitasnya yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Baik, demikian penjelasan terkait formulasi strategi.